Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 soal yang berkaitan dengan kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2024. Untuk 5 soal nanti yang saya akan bahas berkaitan dengan kisi-kisi materi nomor 1, identifikasi review kebutuhan dan penetapan barang jasa, dan nomor 2, penyusunan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja. Baik, kita langsung mulai soal nomor 1. Berikut ini yang bukan menjadi fokus utama pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam menyusun perencanaan pengadaan ialah: A. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan prekayasaan nasional. B. Mengalokasikan paling sedikit 30% dari nilai anggaran belanja barang jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri. C. Pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan. D. Pemanfaatan barang jasa hasil penelitian dalam negeri. Jawaban dari soal nomor 1 ini yaitu B. Pembahasan. Fokus utama pejabat pembuat komitmen dalam menyusun perencanaan pengadaan meliputi beberapa aspek penting berikut ini, yaitu: A. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Artinya PPK harus memastikan bahwa barang jasa yang digunakan berasal dari dalam negeri, termasuk rancang bangun dan prekayasaan nasional, sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung produk lokal. C. Pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan. Artinya PPK harus memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa depan, serta mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dan opsi D. Pemanfaatan barang jasa hasil penelitian dalam negeri. Artinya ini termasuk mendorong inovasi dan produk hasil penelitian dalam negeri, meskipun ini lebih relevan untuk jangka panjang. Demikian pembahasan dari soal nomor 1 ini. Soal nomor 2. Dalam rangka identifikasi kebutuhan pengadaan barang jasa untuk tahun 2024 di Kementerian P, aspek manakah yang bukan menjadi pertimbangan oleh pejabat pembuat komitmen? A. Jumlah produsen dan atau tenaga ahli. B. Layanan purna jual. C. TKDN. D. Jadwal kebutuhan. Jawaban yang tepat adalah A. Jumlah produsen dan atau tenaga ahli. Pembahasan. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan pengadaan barang jasa, aspek yang perlu menjadi pertimbangan antara lain: layanan purna jual. Artinya aspek ini penting untuk memastikan bahwa barang jasa yang dibeli memiliki dukungan setelah pembelian yang dapat mencakup perbaikan dan pemeliharaan. Nomor 2, TKDN tingkat komponen dalam negeri. Ini penting untuk memastikan pemenuhan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Dan yang ketiga, jadwal kebutuhan. Artinya penentuan jadwal kebutuhan penting untuk mengatur waktu pengadaan agar sesuai dengan rencana dan kebutuhan operasional. Demikian soal nomor 2. Soal nomor 3. Jasa konsultansi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Yang bukan termasuk pengadaan jasa konsultansi non-konstruksi adalah: A. Jasa perencanaan pengembangan SDM. B. Jasa pemotretan. C. Jasa rekayasa engineering. D. Jasa keahlian profesi. Jawaban yang tepat adalah B. Jasa pemotretan. Pembahasan. Jasa pemotretan bukan merupakan jasa konsultansi karena lebih bersifat teknis dan operasional, bukan pada olah pikir yang mendalam dan analisis keilmuan. Berikut ada penjelasan untuk masing-masing opsi pengadaan jasa konsultansi non-konstruksi. A. Jasa perencanaan pengembangan SDM. Ini adalah jenis jasa konsultansi yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang memerlukan keahlian dan pengetahuan tertentu. Opsi C. Jasa rekayasa engineering. Ini juga termasuk jasa konsultansi yang memerlukan keahlian khusus di bidang rekayasa atau teknik. Dan opsi D. Jasa keahlian profesi. Ini mencakup berbagai keahlian profesional yang membutuhkan analisis dan pengetahuan mendalam dalam bidang tertentu. Demikian soal nomor 3. Soal nomor 4. PPK Dinas Pertanian sedang menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis laptop dengan menyebut merek B sebanyak 200 unit dengan metode pengadaan melalui e-casing dengan alasan mutu barang sudah diketahui dengan jelas. Apakah tindakan PPK tersebut tepat? A. Tidak tepat karena dilarang mengarah pada merek tertentu.
B. Tidak tepat karena hanya suku cadang yang dapat menyebut merek. C. Tepat selama ada rekomendasi PA-KPA. D. Tepat karena pengadaan via e-procasing dapat menyebut merek. Jawaban yang tepat adalah D. Tepat karena pengadaan via e-procasing dapat menyebut merek. Pembahasan, pengadaan melalui e-procasing memungkinkan penentuan merek tertentu karena barang yang dibeli sudah terdaftar dan diverifikasi dalam katalog elektronik. Oleh karena itu, menyebutkan merek dalam pengadaan via e-procasing adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan alasan bahwa mutu barang sudah diketahui dengan jelas dan sudah terdaftar dalam sistem e-procasing. Alasan opsi lain salah. Opsi A, tidak tepat karena dilarang mengarah pada merek tertentu. Ini akan benar dalam konteks pengadaan umum di mana menyebutkan merek tertentu dapat dianggap membatasi persaingan. Namun dalam konteks e-procasing, barang yang diadakan sudah terverifikasi dalam katalog elektronik sehingga menyebut merek adalah diperbolehkan. Opsi B, tidak tepat karena hanya suku cadang yang dapat menyebut merek. Ini tidak tepat karena aturan penyebutan merek tidak terbatas hanya pada suku cadang. Selama barang jasa tersebut sudah terdaftar dalam katalog elektronik, menyebut merek dalam e-procasing diperbolehkan. Opsi C, tepat selama ada rekomendasi PA-KPA. Meski rekomendasi PA-KPA penting, dalam e-procasing menyebut merek diperbolehkan tanpa perlu rekomendasi tambahan karena barang sudah terverifikasi dalam katalog elektronik. Soal nomor 5. Spesifikasi teknis harus disusun secara cermat agar menghasilkan barang jasa sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir. Data atau informasi apa yang harus diperhatikan sebelum penyusunan spesifikasi teknis? A. Kontrak yang akan dilakukan. B. Kontrak pekerjaan sejenis. C. Kontrak pada instansi lain. D. Kontrak periode sebelumnya. Jawaban yang tepat adalah B. Kontrak pekerjaan sejenis. Pembahasan. Sebelum menyusun spesifikasi teknis, perlu memperhatikan data informasi mengenai kontrak pekerjaan sejenis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis yang disusun sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan yang telah terbukti dalam proyek-proyek sebelumnya. Memeriksa kontrak pekerjaan sejenis membantu dalam memahami persyaratan teknis yang mungkin diperlukan, serta potensi masalah yang dapat dihindari. Alasan opsi lain salah. Opsi A, kontrak yang akan dilakukan. Kontrak yang dilakukan tidak relevan langsung dengan penyusunan spesifikasi teknis. Opsi C, kontrak pada instansi lain. Walaupun berguna, kontrak pada instansi lain mungkin memiliki kebutuhan dan persyaratan yang berbeda sehingga tidak sepenuhnya relevan. Dan opsi D, kontrak periode sebelumnya. Walaupun berguna untuk referensi, kontrak sebelumnya mungkin tidak mencakup inovasi atau perubahan kebutuhan terbaru. Demikian 5 soal yang saya sajikan berdasarkan kisi-kisi dari Kemenpan RB. Mudah-mudahan 5 soal ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Salam tak kenal lelah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.